Izin Ustadz, saya bacakan di kolom chat dari Pak Aljaini mau bertanya bagaimana kita tidak mau vaksin, sedangkan vaksin adalah program pemerintah. Apakah kita berhak menolak atau kita ikut vaksin, sementara ini adalah program pemerintah? Ya sekarang Demikian, vaksin itu program pemerintah. Tidak ada yang keliru dalam vaksin itu. Kalau ada yang berkata begini dan begitu, nah itu kan pembahasan-pembahasan yang dibahas. Ya, ya kalau bersilam pendapat, yang dipegang itu ucapan pemerintah. Nah, itu selalu Nabi memberi kaidah seperti itu. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu komitmen bersama jemaah, kebersamaan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Sebab dalam kebersamaan itu ada keberkahan. Kadang kita tidak suka, tidak setuju. Pendapat saya pendapat lain. Tapi orang yang berjamaah itu, dia tidak ikuti pendapat pribadi, dia ikuti kebanyakan orang. Padahal yang di dalamnya ada kebersamaan. Sepanjang hal itu bukan maksiat. Sepanjang hal tersebut bukan maksiat. Nah itu sudah diterangkan oleh orang-orang ahli, orang-orang di bidang kesehatan bahwa vaksin itu bukan hal yang berbahaya kalau dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Kan ada ketentuan-ketentuan mereka juga sudah terangkan. Dalam kondisi begini dan dalam kondisi begitu. Kalau mungkin ada kejadian-kejadian terjadi efek begini dan begitu, mungkin ada sebagian hal yang kadang terjadi pada sebagian orang, mungkin karena dia tidak mengindahkan sebagian dari peraturan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sepanjang pemerintah itu memberi di program vaksin dan tidak ada pelanggaran syariat di situ, kita tidak boleh mengganggu gugat. Itu wewenang pemerintah. Apalagi dalam menghadapi pandemi seperti ini. Iya. Nah itu ada asalnya di dalam syariat. Umar ibn Khattab itu ketika terjadi pandemi di tahun 18 Hijriah di masa pemerintahan beliau di daerah Amawas namanya, dekat Baitul Maqdis di Palestina, maka Umar perintah kepada masyarakat di sana, gubernurnya diperintah untuk jangan mereka berkumpul di tempat-tempat berkumpul mengambil air dan sebagainya supaya dihindari berkumpulan yang terjadinya penyebaran wabah. Mereka diberi anjuran supaya naik ke tempat-tempat tinggi sebab mereka tadinya di lembah, khawatir udara yang berada di sekitarnya di situ sudah terpenuhi, maka terjangkit dengan wabah, naik ke tempat tinggi supaya terjadi pergantian udara. Ya, dan dengan sebab itu subhanallah mereka bisa melalui pandemi yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan banyak sahabat tidak bisa dihitung kata para ulama yang meninggal di masa itu. Dan ini terjadi ya, ujian di tengah. Tapi begitu seorang mengikuti anjuran dari pemerintah, itu sebab kebaikan, sebab keberkahan. Ujian itu ada di kapan saja, cuman berbeda bentuk ujiannya, jenis dari cobaannya. Maka ujian-ujian yang seperti ini, ya kita hadapi dengan kesabaran, mengharapkan ridha Allah, kita imani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersama pemimpin kepala negara itu pintu ketaatan. Jangan sampai kita kena ujian yang masuk dalam hal yang kadang subhanallah bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa yang lebih banyak lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik, Ustaz.